Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ayu Aimana SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dari UPT Satuan Pendidikan SDN Siar Kabupaten Pasuruan. Saya adalah mahasiswa PPG PAI LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, batch 3 tahun 2025. Dengan NIM 2501091110625. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri Siar pada kelas 2 dengan materi sholat fardu. Demikian perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar supaya diberikan kelancaran dalam melaksanakan pelajaran hari ini. Ayo, siapa yang memimpin berdoa? Iya. Ayo Iza, dipersilakan. Siap tempat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anta satu ketuhanan yang maha esa, beribadahkan toleransi antar agama, buat kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya suka menolong dan tidak membeda-bedakan teman. Kita persatuan Indonesia, contohnya gotong royongan, hidup rukun antar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya bersikap adil dan jujur. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat, bertidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, pernah belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan anak-anak berdiri semuanya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ibu absen dulu ya, takut ada yang nggak masuk. Alvita Hairani.
Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya, biar tidak ngantuk, biar semangat pelajarannya. Oke, sudah siap? Berdiri. Semangat kita pelajaran hari ini. Nah. Lagi. Ayo yang semangat. Hore. Tepuk tangan untuk kita. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan tanya sama kalian, kira-kira ada yang masih ingat apa tidak? Materi yang kemarin itu kira-kira materi tentang apa ya? Adan dan ikoma. Oke, betul. Sekarang Ibu nanya lagi, kira-kira apa itu adan? Ada yang bisa menjawab? Oke, Rani, silakan Rani, apa? Melaksanakan sholat berjamaah. Oke, tepuk tangan untuk Rani. Sekarang Ibu nanya lagi, ikomah. Kalau ikomah itu kira-kira apa ya? Yuk silahkan, siapa yang bisa mencontohkan ikomah ke depan? Ayo siapa yang berani? Oke, Lana. Ayo silakan Lana. Yuk ngadep ke depan nak. Iya tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, tepuk tangan untuk Lana. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan salah satu gambar. Nah, tahukah kalian gambar apa ya kira-kira ini? Sholat berjamaah. Oke. Ibu nanya lagi sekarang, kira-kira sholat fardu itu ada berapa ya jumlahnya? 5. Tujuan kita mempelajari sholat fardu ini adalah kita bisa menyebutkan rakaat masing-masing dalam sholat fardu. Nah, mulai dari sholat subuh sampai isya. Terus yang kedua apa? Menyebutkan waktu pelaksanaan sholat fardu. Kayak sholat subuh itu jamnya berapa ya? Nah, itu. Selanjutnya menunjukkan gerakan dan bacaan dengan baik. Jadi nanti kita praktek ya ke musola bagaimana cara melaksanakan sholat dengan baik, gerakan sholat dengan baik. Terus yang keempat menunjukkan sikap disiplin dan cinta ibadah. Oke, selanjutnya silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 98. Apa itu sholat? Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya pengertian dari sholat. Sholat itu tiang agama dan penyangga utama dalam umat Islam. Jika kita rajin sholat, maka agama kita menjadi kuat dan kokoh. Ya, kita sebagai umat Islam itu harus rajin beribadah, harus rajin sholat 5 waktu. Tahukah kalian apa saja sih sholat fardu itu? Sholat fardu itu ada berapa tadi? 5. Oke, ada 5. Jadi sholat fardu yang kita kerjakan sehari semalam itu ada 5. Yang pertama sholat subuh 2 rakaat. Terus habis subuh sholat
duhur. Sholat duhur itu ada berapa rakaat? 4. Terus setelah duhur sholat asar. Asar itu ada berapa rakaat? 4. Oke, setelah asar sholat maghrib. Maghrib ada berapa rakaat? 3. Setelah maghrib isya ada berapa rakaat? 4. Yang selanjutnya adalah ketentuan sholat fardu. Apa sih ketentuan sholat fardu itu? Ketentuan sholat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Jadi sholat itu ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Yang pertama ada syarat wajib sholat. Terus yang kedua syarat sahnya sholat. Terus rukun sholat, sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat. Nah, jadi sholat itu ada ketentuannya ya. Bukan asal-asalan langsung sholat, bukan ya. Tapi ada ketentuannya ya ini. Ada 5 syarat wajib, syarat sahnya sholat, terus rukun sholat, sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat. Selanjutnya kita bahas satu-satu ya. Apa saja sih syarat wajib sholat itu? Yang pertama harus Islam. Berarti kalau bukan Islam tidak boleh sholat ya. Kayak kalian kan Islam, berarti kalian harus sholat. Kalau kalian tidak sholat berarti bukan orang Islam. Oke. Yang selanjutnya berakal sehat. Maksudnya apa Bu berakal sehat itu? Berakal sehat itu tidak gila. Jadi kalau kalian tidak melaksanakan sholat atau tidak mengerjakan sholat berarti kalian gila. Oke. Yang ketiga sudah balik. Apa sih balik itu? Sudah dewasa, sudah cukup umurnya. Kalian umurnya berapa sih? Oh 9, ada yang 10, berarti harus wajib sholat. Kalau tidak sholat dipukul. Oke, pinter. Selanjutnya ada syarat sah sholat. Yang pertama suci dari hadas dan najis. Maksudnya apa sih suci dari hadas dan najis itu? Kita itu kalau sholat itu harus dalam keadaan suci. Kalau kalian habis buang air kecil, mau langsung sholat, nggak boleh, itu belum suci loh ya. Caranya gimana? Harus berwudu dulu, baru bisa melaksanakan sholat. Habis kencing terus langsung sholat, nggak boleh ya. Harus disucikan dulu dengan cara berwudu. Yang kedua, menutup aurat. Kalau auratnya perempuan mulai dari ujung kepala sampai kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Selanjutnya masuk waktu sholat. Apa maksudnya masuk waktu sholat itu? Kalau adzan zuhur kira-kira Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, berarti ini sudah waktunya sholat. Oh, ini berarti sholat zuhur gitu ya. Yang selanjutnya menghadap kiblat. Harus menghadap ke sana semuanya kalau sholat ya, harus menghadap kiblat. Selanjutnya ada sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, terus ruku, bangkit dari ruku dan berdiri dari tasyahud awal. Jadi sholat itu ada sunnahnya. Apa saja ya ini? Mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ingat ya, jempol 2 ini harus ada di bawahnya telinga. Allahu Akbar ya. Nanti praktek lo ya, 2-2 salah ya. Ingat-ingat ya. Jempol ada di bawah telinga. Allahu Akbar tuh ya. Terus apa? Ruku. Nah, ruku itu gimana? Gini kan? Nah, itu ruku harus apa ini? Punggung harus sejajar dengan kepala. Setelah ruku apa? Bangkit dari ruku itu namanya apa? I'tidal, oke. Dan berdiri dari tasyahud awal. Selanjutnya apa? Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Kan setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, bersedekap. Ini ya, bersedekap ketika berdiri. Terus
membaca doa iftitah. Nah, apa sih doa iftitah itu? Nah, kabiro, setelah takbir Allahu Akbar, kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallah. Itu hafal semua ya? Oke, selanjutnya membaca surat atau ayat setelah surat Al-Fatihah. Jadi setelah doa iftitah, terus itu membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah itu kalian membaca doa pendek ya, seperti surat Al-Falaq, An-Nas ya, An-Nasr ya. Tuh. Selanjutnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi pandangan kalian itu jangan gini. Lihat ke sana, lihat ke sini, nggak boleh. Harus ke sajadah. Oke? Ini. Allahu Akbar. Loh, pandangan ini langsung ke sajadah. Ya, jangan tola-tole gini, nggak boleh ya. Selanjutnya membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Bisa ya doa bacaan ruku dan sujudnya. Yang ketujuh, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Gimana bacaannya? Rabbil firli warhamni, terus warzuk wahdini Oke, yang selanjutnya duduk tasyahud awal. Apa duduk tasyahud awal itu? At-tahiyat awal. Oke, bisa ya bacaannya ya? Nanti praktek lu ya. Selanjutnya membaca doa kunut saat sholat subuh. Jadi kunut itu dilakukan di sholat subuh saja, ya. Hafal di sini kunut? Hafal ya. Selanjutnya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan dulu ya, kanan dulu. Oke. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan sholat itu? Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalian kalau habis buang air kecil itu harus disucikan dulu dengan apa? Berwudu ya. Jangan langsung sholat. Kalau kalian langsung sholat, batal sholatnya ya. Paham? Yang selanjutnya, terbukanya aurat, terutama yang perempuan ya. Ketika duduk di antara dua sujud, kakinya kelihatan. Ya makanya mukena itu diusahakan apa ya? Jangan terlalu ngepres sama tubuh ya. Agak dipanjangin kalau mukena ya. Kalau kalian ngepres seperti rok ini, masa bisa dibuat sholat kan enggak ya? Harus lebih panjang ya. Harus bisa menutupi kaki. Selanjutnya makan dan minum. Nah, biasanya kan sebelum kita berwudu itu kan harus berkumur dulu, membersihkan tangan, terus berkumur, terus apa? Menghirup air ke dalam hidung. Tujuannya apa? Ya itu tadi. Kalian habis makan-makan terus tidak berkumur-kumur langsung sholat. Akhirnya sililitan gitu. Batal sholatnya ya. Batal loh. Makanya kalau kita berwudu itu harus mengikuti syarat-syarat wudu ya. Apa itu tadi? Mencuci tangan. Habis mencuci tangan berkumur. Setelah berkumur menghirup air ke dalam hidung ya. Selanjutnya berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Contoh, kalian biasanya kalau terawih ya, ayo guyon. Nah, tidak boleh, batal ya. Batal loh, itu bisa membatalkan sholat. Kalau kalian berbicara, batal sholatnya. Akhirnya sholat lagi, paham? Selanjutnya, banyak bergerak dengan sengaja. Nah, danok kawi koncoy. Boleh, nanti ada yang gatal di punggung. Nah, tidak boleh. Harus minimal itu 3 kali. Contoh kalian gatal ya. Gatal lagi, ini lagi. Jangan gini, kalau gini kalian batal ya. Harus pelan ya. Paham? Oke. Selanjutnya menambahkan gerakan sholat. Contoh, ini ruku terus ditambahi apa? Ayo. Nah, batal ya. Tidak boleh menambahkan gerakan sholat.
Selanjutnya, meninggalkan salah satu rukun sholat. Rukun sholat tadi ada berapa? 13. Mulai dari berdiri bagi orang yang mampu sampai tertib. Selanjutnya, mendahului imam sebanyak 2 rukun. Makanya ibu sering kan kalau kalian sholat duha, ayo anak-anak jangan sampai mendahului imam. Karena apa? Kalau kita mendahului imam itu dapat membatalkan sholat. Ya, tidak boleh mendahului imam. Boleh imam yang singgung suwe, jadi cepet-cepet, tidak boleh ya. Harus mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam. Selanjutnya, nah kita melihat video ini ya tentang bagaimana gerakan sholat dengan baik, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Oke, disimak ya videonya ya. Setelah kita tadi melihat video gerakan sholat dan bacaan sholat yang benar, kita pergi ke musola untuk praktek sholat. Silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Setelah bukunya dimasukkan ke dalam tas, tasnya juga dibawa ya ke musola ya. Oke. Praktek gerakan sholat dan bacaan sholat. Jadi nanti yang ibu nilai adalah yang pertama gerakan sholat. Nah, tadi kan kalian sudah melihat gerakan sholat itu gimana, takbiratul ihram itu gimana, terus sujud itu kayak apa, terus ruku, nah duduk di antara 2 sujud, tuh ya. Terus yang kedua yang ibu nilai adalah bacaannya. Jadi nanti ibu sebutkan, ayo doa iftitah. Doa iftitah itu seperti apa gitu ya. Jadi kalian gerakan sama bacaan. Itu yang ibu nilai. Gerakan itu 50 skornya. Terus kalau bacaan juga 50. Jadi kalau sama-sama bagus berarti dapat 100. Oke, bisa ya? Nanti yang ibu panggil silahkan maju ke depan. Bagaimana niatnya sholat subuh? Oke. Lihat tasyahud awal atau atahiyat awal. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Praktek tadi, apakah ada yang masih belum paham dengan gerakan sholat dan bacaannya? Ayo ibu tanya, apakah ada yang belum paham? Tidak, berarti paham semuanya ya? Oke, sekarang ibu bagi tugas kalian. Oke, ibu bagi ya. Nih, ibu bagi tugas kalian satu-satu ini. Habis ini ibu jelaskan. Sana ini, sini itu Rani.
Ini nak. Nah, silahkan ini diwarnai dulu. Sajadah sama orangnya diwarnai terlebih dahulu. Di sini ada gerakan sholat. Nah, kalian diisi di sini ya. Yang pertama ini gerakan apa? Oh, ruku. Silakan kalian tulis ruku. Terus yang kedua ini apa? Salam. Silakan ditulis salam. Gitu dan seterusnya. Habis itu kalian lipat ya. Dilipat. Setelah dilipat, nanti orangnya itu ditempel di sini, ya. Nah, kan kayak bentuk orang sholat. Nah, bisa ya. Nanti orangnya itu setelah digambar atau diwarnai, terus digunting. Paham? Nanti ditempelkan kayak gini ya posisinya ya. Nah, paham ya? Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, Ibu mau lihat satu-satu. Oke anak-anak, sudah selesai semua? Oke, coba diperlihatkan ke ibu semuanya, ayo hasilnya. Oke, bagus sekali. Oke, silakan dikumpulkan di depan. Ayo dikumpulkan satu-satu. Nah, ayo. Sini kumpulkan. Hasilnya dikumpulkan. Allah. Ruku. Sudah ya? Oke, silakan kembali ke tempatnya yang sudah. Silakan kembali ke tempatnya yang sudah. Yuk. Ayo duduk kembali. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya sama kalian. Gimana perasaannya kalian pelajaran hari ini tentang bab sholat mulai dari awal tadi sampai selesai? Gimana perasaannya kalian? Senang. Alhamdulillah, senang ya. Oke. Jadi Ibu membuat kesimpulan hari ini kita mulai dari awal tadi pembelajaran sampai selesai. Kita itu tadi tentang materi kita tentang apa? Bab sholat fardu. Sholat fardu itu tadi ada berapa? 5. Oke. Yang pertama subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ada 5 ya. Kalau subuh ada berapa rakaat tadi? 2. Kalau duhur 4. Oke, pintar. Asar 4. Maghrib 3. Subuh isya 4. Terus pengertiannya sholat itu apa tadi? Yuk. Loh itu ada. Sholat. Ayo. Berapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke. Syarat-syarat yang tertentu. Syarat wajib sholat tadi ada berapa? 3. Oke, masih ingat semuanya ya? 1. Islam. Balik. Berakal sehat. Alhamdulillah. Kalian masih ingat semuanya ya? Oke, Ibu tutup sekarang pembelajaran hari ini. Semoga
ilmu yang kalian dapatkan tadi, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Ya, oke. Siapa yang memimpin berdoa hari ini? Iza. Oke, Iza lagi ya. Oke, ayo Iza, silakan memimpin berdoa. Siap tempat, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi husri. Illal ladina amanu wa amilus solihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Doa untuk ayah dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku serta ibu bapakku. Sayangilah mereka seperti menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Jadi anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalan ya. Oke, silakan pulang.